Halo, selamat datang kembali di Ganesia. Pada episode kali ini kita akan membuat kembali sebuah aplikasi sederhana yang berisikan sebuah slider yang ketika kita geser value-nya, ini akan mempengaruhi pertama adalah berapa besarnya value dari slider ini, dan juga akan mengubah ukuran font dari label ini. Lalu di bawahnya ada sebuah button yang akan menginformasikan berapa ukuran font di label. Cukup sederhana. Langsung saja kita masuk ke Xcode-nya. Kita buat sebuah project baru. Di sini saya beri nama slider asik. Dan ini adalah Windows view based application. Langsung saja kita masuk ke file header-nya dari slider asik view controller. Di sini kita perlu membuat dua buah outlet yang akan menghubungkan ke label, yang akan mengubah isi dari labelnya, dan juga button. Kita akan menghubungkan button dengan outlet ini. Pertama-tama adalah UI labelnya dulu. Kita beri nama slider label. Yang kedua adalah buttonnya. Kita beri nama alert button. Lalu kita perlu juga dua buah action yang akan dipanggil ketika slider berubah dan juga ketika button ditekan. Kita definisikan IB action slider change. Kita kasih nama slider change dan ini akan menangkap pengirimnya dari sender. Dan juga satu lagi kita beri nama button press. Jangan lupa kita perlu menentukan properti dari dua buah IB outlet di atas. Non-atomic retain UI label slider label. Satu lagi property retain UI button alert button. Sudah selesai di file headernya. Lalu kita masuk ke file implementationnya. Pertama-tama kita jangan lupa synthesize dulu slider label dan juga alert button. Lalu kita perlu merealisasikan action yang telah kita definisikan sebelumnya. Pertama adalah slider change. Di sini kita perlu merealisasikan kita perlu membentuk sebuah slider yang nantinya akan diasosiasikan dengan slider yang ada di interface. Kita beri nama slider kita bentuk slider dari sendernya. Jadi sendernya nanti akan kita hubungkan dengan slider di interface builder. Berikutnya kita perlu menyimpan progress dari slidernya. Nanti kan akan digeser dan akan kita tangkap berapa value-nya saat itu. Oh ini maaf, sama dengan slider .value. Jangan lupa slider .value ini kita perlu casting dengan integer. Nah, sebetulnya ini kita sudah mendapatkan berapa value-nya, namun masih dalam bentuk presisinya. Sedangkan yang akan kita tangkap adalah bentuk dari integernya. Dan perlu kita berikan pembulatan ke atas. Jadi ketika slider mungkin di antara 1 dengan 2, kita lakukan pembulatan ke atas jadi 2.
Berikutnya kita simpan nilai dari progress ini ke dalam sebuah string. Mungkin kita panggil new text sama dengan kita alokasikan sebuah string baru. Sebetulnya ini hanya berlaku untuk converter saja dari integer menjadi sebuah string. Jadi di dalam sebuah string ini kita panggil progress. Nah, jadi new text ini yang akan dihubungkan dengan label. Kita ubah slider label dot text dengan new text. Dan juga kita perlu merilis new text yang sudah kita alokasikan supaya tidak terjadi memory leak. Nah, sebetulnya ini sudah selesai. Kita ketika slider nanti digeser, value-nya akan mengubah isi dari slider label. Namun seperti tadi dilihat di aplikasinya, kita perlu menambahkan satu lagi, yaitu kita mampu mengubah ukuran font dari label. Font kita ubah dengan cara mengambil ukuran dari jadi sesuai dengan value slider saat itu. Nah, ini sudah selesai action yang pertama, slider change. Kita realisasikan action yang kedua, yaitu button press. Nah, ketika button ini ditekan, yang akan terjadi adalah kita akan memunculkan sebuah alert, yaitu dari UI alert view, di mana di dalam alert view itu ada satu string. Nah, kita pertama-tama kita bentuk dulu string yang akan kita tampilkan. Ini hanya bersifat temporary saja, jadi nanti akan kita rilis juga di akhir. String alloc init with formatnya mungkin ukuran font sekarang adalah kita panggil string dari slider label dot text. Maaf. Jadi isi dari string MSG ini adalah ukuran font sekarang adalah bla bla bla. Itu sesuai dengan slider label text. Jadi kita sesuaikan dengan isi dari slider label. Berikutnya kita tampilkan pesan tersebut ke dalam alert view. Alert sama dengan kita alokasikan dulu UI alert view alloc init with title. Ini adalah isi judul dari alert view, mungkin kita isi saja info. Lalu isi pesannya, dalam hal ini kita isikan message. Delegate dari UI alert view kita akan delegasikan ke self. Isi dari cancel buttonnya mungkin batal saja cukup, dan other buttonnya kita isi nil. Berikutnya tinggal kita tampilkan alert show, lalu kita rilis alert karena kita tidak memerlukannya lagi, dan jangan lupa pesan temporary kita juga dirilis. Selesai, lalu kita beralih ke view controllernya. Pada tampilan ini langsung saja kita masukkan slider dari library.
kita bisa ubah panjangnya sekehendak hati. Lalu kita ubah juga value minimumnya dari 0 kita mulainya, dan maksimalnya kita isi 10 misalnya. Lalu inisialnya adalah awalnya, kita isi 0 saja. Lalu kita tarik label di bawahnya yang akan berisikan berapa ukuran dari value slider. Kita ubah ukurannya supaya cukup besar, nanti kita akan memperbesar labelnya juga sesuai dengan ukuran fontnya. Lalu kita ubah layoutnya menjadi rata tengah. Terakhir kita masukkan sebuah button yang mungkin kita beri nama ukuran font. Akan kita hubungkan action dan outlet yang telah kita realisasikan dengan interface yang baru saja kita bangun. Pertama-tama kita pilih slider, kita koneksi ke file ownernya. Dari serangkaian event ini yang paling cocok adalah value change. Jadi ketika slider digeser, value-nya berubah, yang akan terjadi adalah slider change. Jadi kita tarik saja dari tanda tambah ini ke file owner, lalu pilih slider change. Berikutnya yang akan berubah adalah label. Dari label ini kita tahan Ctrl di keyboard, kita klik file owner, kita hubungkan ke label, kita ganti ke slider label outletnya. Terakhir adalah ukuran font. Button ini seperti di episode sebelumnya, yang akan terjadi eventnya adalah ketika touch up inside di dalam button, yang akan terjadi adalah kita hubungkan ke file owner dan pilih button press. Sudah selesai, kita save, kita kembali ke Xcode dan mudah-mudahan jalan. Kita coba run. Oh, ada error rupanya. Oh, maaf, ini harusnya kurung biasa. Oh ya, satu lagi, supaya tidak terlalu kecil, dari ukuran font ini kita kali 5. Jadi dari besarnya si slider ini akan kita konversi ke ukuran font supaya lebih menarik. Kita perbesar 5 kalinya. Jadi misalkan value-nya 1, ya kita ubah jadi 5. Oh, ini masih ada error. Mohon maaf. Oh, ini ns string. Nah, kita coba rubah. Sudah sesuai. Kita klik ukuran font. Ukuran font sekarang adalah 10. Ukuran font sekarang adalah 5. Baik, mungkin begitu saja episode kali ini. Mohon maaf jika masih banyak salah-salah di beberapa tempat. Kita jumpa lagi di episode berikutnya dari Ganesha. Terima kasih.